Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022, memicu berbagai reaksi. Termasuk soal pasal perzinahan yang terdapat pada bagian keempat bab 15 tentang tindak pidana kesusilaan. Pasalnya, aturan ini dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi industri perhotelan dan pariwisata di Indonesia mengutip draft final rancangan Undang-Undang KUHP versi tanggal 6 Desember tahun 2022. Ya itu kan persoalan ini ya, kalau kaitannya dengan asing itu kan ini persoalan bangsa Indonesia ya, persoalan bangsa Indonesia memang kita harus menentukan hukum kita sendiri ya, bagaimanapun itu adalah hukum Indonesia yang diberlakukan oleh orang Indonesia. Nah dampaknya kepada luar negeri itu ya memang seperti itu, cuman protes ya boleh saja ya. Kalau menurut pendapat saya di dalam KUHP itu kan delik ya orang dilarang berhubungan seks di luar suami istri kan itu kalau terjadi itu kan mestinya kalau menurut saya harus delik aduan ya. Harus delik aduan artinya ada orang yang mengadukan bahwa ini adalah perbuatan terlarang gitu ya. Nah persoalannya bagaimana kalau seandainya orang itu masing-masing bujangan kan. Yang satu bujangan, yang satu lagi bujangan melakukan perhubungan di luar seks gitu ya. Nah itu apakah nanti akan diatur juga di situ kalau ada yang ketahuan? Nah ini kan persoalannya orang-orang itu berpikirnya bagaimana wisata ini menjadi terganggu ya, hotel terganggu, penginapan terganggu, mungkin karena persoalan-persoalan seks bebasnya. Tapi kan persoalannya kenapa dilarang kalau dalam persepsi saya kan seks di luar nikah itu kan cenderung untuk ke arah prostitut ya. Cenderung ke arah sana walaupun tidak semua ke arah sana, ada yang suka sama suka, tapi kan persoalannya juga adalah persoalan yang sering kita takutkan ada terjadinya prostitusi dan kebebasan seks itu kan di Indonesia, karena Indonesia ini 80%-nya orang yang beragama ya, itu tentu dilarang. Ya, suaranya keras. Ya karena 80% ya orang Indonesia itu beragama Islam terutama, itu kan dilarang. Jadi memang harus ada pernikahan. Walaupun pernikahan kalau menurut agama Islam kan mudah ya, artinya ada saksi, ada ijab kabul, tidak perlu susah-susah. Tapi kan persoalan yang kita takutkan di sini, saya lihat pemerintah atau DPR itu mungkin melihatnya bahwa ini loh cenderung ada ke arah prostitusi, seks bebas dan lain sebagainya, yang semuanya juga akan menimbulkan persoalan ya. Kalau dari kacamata Bapak, sebagaimana yang disoroti luar negeri, pihak-pihak yang berkaitan dengan penggiat usaha wisata, perihal protesnya terhadap perilaku seks yang perilaku yang masuk masalah privasi dikaitkan dengan KUHP. Nah, ya, apakah ini akan menurunkan pendapatan untuk Indonesia seperti yang disebut-sebut oleh asing, oleh misalnya Australia, PBB, mereka menyampaikan protes karena masuk ke ruang privasi? Pendapatan wisata itu kan bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya pendapatan negara atau devisa negara yang diperoleh oleh negara. Tapi adalah satu bagian saja. Jadi kalau menurut saya nggak usah takut, malah harus kita kan sudah arahkan bagaimana wisata itu lebih syariah gitu kan. Contohnya ada di beberapa, misalkan di Lombok ada yang kita sebut wisata syariah, ya kan, dan lain sebagainya. Walaupun memang dalam prakteknya memang susah ya, susah dalam prakteknya. Susah untuk dilaksanakan. Kalau menurut Bapak, karena kita tidak menganut hukum syariah.
Islam ya. Kita menganut Undang-Undang Dasar 45 Pancasila, ya kan. Kalau menurut saya tidak usah dipersoalkan. Kalau ada yang mempersoalkan, silahkan di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nggak usah demo-demo ya. Diuji aja. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi apakah pasal-pasal tersebut memang bertentangan dengan konstitusi kita. Karena kita jangan hanya 2-3 pasal, tapi kita ingin membubarkan atau mencabut undang-undang itu. Karena undang-undang itu dibuat kan susah sekali, puluhan tahun itu. Iya, KUHP ini. Semenjak Indonesia merdeka kan kita selama ini menggunakan KUHP Belanda. Iya, siap. Kan, korkondasi itu kan dengan negara kita. Jadi jangan hanya karena 2-3 pasal orang tidak setuju, kemudian undang-undangnya itu dibatalkan gitu loh. Siap. Jadi cukup pasal-pasalnya itu silahkan diuji. Ada lembaganya, lembaga Mahkamah Konstitusi ya. Saya rasa itu digodok ya di DPR dengan MPR. Dan saya katakan tadi prinsip saya itu karena Prisek itu kan karena itu kan arahnya Prisek kan, kebebasan seks. Ya, jadi itu banyak mudorotnya, banyak tidak baiknya dari sudut pandang agama, dari sudut etika bangsa Indonesia ya ketimuran, orang ketimuran. Ini kan orang timur bukan orang barat. Kita jangan ikut orang barat. Ya, kalau ada orang Indonesia yang tidak setuju, silakan JR, judicial review. Benar itu enggak kan nanti Mahkamah Konstitusi yang memutus. Kalau memang Mahkamah Konstitusi juga tidak mempersoalkan ya sudah, kenapa mesti sesuatu buat orang kita, buat orang Indonesia dan memang digunakan di Indonesia. Siap, terima kasih.